Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waridin Elsi, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Jambar, Kecamatan Nusahiram, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan transformasi GAS Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK UIN Syahada Padang Sidikuan dengan nomor induk mahasiswa 2421011192. Pada hari ini Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu materi di uji kinerja PPG dan Transformasi Plus tahun 2025 di Madrasah Aliyah Al-Jambar di kelas 10. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, bagi yang sedang juga, bagaimana keluarganya? Ini hari apa? Siap untuk belajar hari ini? Oke, untuk mengecek kesiapan kalian, ini hari ini kalian pakai seragam apa? Pasti, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya alim. Allahumma ftah alaina quluban al-arifin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2022, kita kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran fikih. Untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita lihat dan berdoa bersama-sama semoga proses pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan Anda dan anak sekalian, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Coba lihat belum kanan kiri kalian apa ada yang nggak masuk?
Semua? Sehat semua? Ya, alhamdulillah hari ini bisa masuk semua, sehat semua, bisa melaksanakan belajar di hari ini 100% hadir semua ya. Hadir, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembahasan tema akan global, nah tentunya kalian masih ingat tema-tema sebelum tema ini. Kira-kira apa saja tema sebelumnya? Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima ini adalah murabahah. Dan kalian harus ingat pula bahwa murabahah ini adalah masuk dalam suatu tema bab yang ke-7 yaitu bab apa? Oke, apa yang masih ada yang ingat? Apa itu musyawarah? Coba siapa yang masih ingat? Oke, musyawarah. Coba nih, apa itu musyawarah? Berdiri, silakan. Musyawarah secara etimologi itu berasal dari salvo yang rukiaran yang berarti menyiram, dan musyawarah secara terminologi hukum Islam adalah akad atau perjanjian kerjasama antara si pemilik tanaman dan si penggarap untuk merawat tanaman, misalnya menyiram, memupuk dan lain-lain, dengan hasil dibagi dua antara keduanya. Oke, tepuk tangan untuk Mimi. Keren jawabannya. Yang kedua adalah apa? Pembahasan yang kita bahas adalah siapa yang masih ingat musyawarah? Oke, silakan Sophia. Apa itu musyawarah? Musyawarah berasal dari bahasa Arab itu asyara. Oke. Arti tanaman atau menumbuhkan. Sedangkan huruf istilah itu musyawarah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan sebaliknya dari pemilik lahan. Oke, tepuk tangan untuk Sophia. Apa? Siapa yang tahu mukhabarah? Silakan. Mukhabarah. Mukhabarah secara terminologi hukum ialah kerjasama antara si pemilik lahan dan si penggarap, dan bentuknya itu dari si penggarap. Oke, sempurna. Ya, soleh. Nah, yang terakhir yaitu akad mudharabah. Silakan siapa yang bisa jawab apa itu akad mudharabah? Oke, silakan Basri. Berdiri. Mudharabah berasal dari bahasa yang artinya berjalan atau berpergian urusan dagang. Sedangkan menurut istilah bentuk kerjasama perniagaan yang dimana pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengolah dengan perubahan hasil. Oke, tepuk tangan untuk Basri. Sempurna. Oke, anak-anak sekalian. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pagi hari ini, silakan berdiri dulu. Kita laksanakan refresh atau refresh. Silakan, berdiri semua. Kita akan cek fokus bacaan kalian. Apakah kalian masih fokus atau sudah tahu? Maka Bapak ini tahu seberapa fokus kalian di pembelajaran pagi hari ini. Kita pakai gerakan tangan ya, atas bawah. Masih ingat apa bahasa Arabnya langit? Apa bahasa Arabnya langit?
Bahasa Arabnya bumi? Itu. Oke. Kalau Bapak bilang as-sama'u, kalian jawab dengan mengacungkan tangan. Fawqana. Kalau al-ardu, tahtana. Oke, siap? Saya as-sama'u. Al-ardu. As-sama'u. 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 Al-ardu. Oke, sekarang balik. Kalau saya Bapak ngomong as-sama'u, tahtana, wal ardu. Al-ardu. Al-ardu. As-sama'u. Kasih deh Pak Bos, orang Bos. Saya Bos, Bos. As-sama'u. 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 Ini kita baca as-sama'u. Al-ardu. Ini al-ardu. Ya, coba tutup kembali. Sekarang mulai membahas atau mengkaji tema kita pada hari ini ya, yaitu tema murabahah. Baikun artinya apa? Artinya apa? Murabahah itu dari kata, berasal dari kata arti bohong. Ada yang tahu artinya apa, Bu? Berarti secara etimologi bahwa murabahah itu jual beli dan keuntungan. Namun sebelum kita bahas secara lebih lanjut apa itu murabahah baik secara etimologi maupun terminologi para fuqaha, kita sampaikan dulu tujuan pelajaran kita di pagi hari ini. Paling tidak ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di pagi hari ini. Yang pertama, satu, peserta didik memahami konsep dan karakteristik agar murabahah. Jadi kalian itu dituntut harus paham konsep dan karakter agar baikul murabahah. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik menguasai ketentuan syariat dalam transaksi baikul murabahah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik memahami jenis dan skema transaksi murabahah. Tujuan pelajaran yang keempat, mengaplikasikan prinsip akuntansi syariah untuk murabahah. Dan yang kelima, memahami dasar syariah dan hikmah transaksi murabahah. Artinya kalian itu paham dalil atau hujjah baik dari Al-Quran maupun hadis, legalitas, kelegalan baikul murabahah atau pesahan daripada baikul murabahah. Dan selanjutnya inilah pengertian jual beli atau baikul murabahah. Jual beli adalah memindahkan kepemilikan dengan ganti atau uang yang dapat digunakan sesuai syariat, atau kita simpelkan jual beli ya. Kemudian pertukaran yang dapat dilakukan antara uang dengan barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang. Dan pertukaran uang dengan uang yang ada jual beli dapat dilakukan baik secara tunai cash maupun secara pembelian tangguh atau kredit, baik kredit secara bukan kredit ataupun ditangguhkan namun dari kredit. Itu teknis daripada jual beli atau karakter jual beli itu. Kemudian pengertian akan murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan ya. Jadi murabahah itu adalah salah satu daripada macam-macam transaksi. Kita tahu bahwasanya transaksi jual beli ada macam-macam. Ada transaksi secara salam, ada pesan,
ada transaksi secara kontan, face to face, ada juga transaksi yang model murabaha, yaitu transaksi yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Oke, kemudian ya barang atau pembeda atau perbedaan antara transaksi murabaha dengan transaksi yang pada umumnya dan sudah kita kenal pembelian biasa kita lakukan itu apa? Dan yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal ada penjual secara jelas transparan memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Artinya dalam murabaha itu prinsipnya adalah keterbukaan atau apa tadi? Transparansi. Baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual berkenaan dengan modal dan keuntungan atau margin yang akan didapat. Itu transparansi. Itu prinsip pokok daripada bai'ul murabaha. Bagaimana? Untuk selanjutnya silakan kalian simak video berikut ini untuk lebih memberikan penjelasan gambaran tentang bai'ul murabaha pada kalian. Assalamualaikum. Silakan simak Dirian dan harga dipahami. dan anak milenial yang sedang merintis usaha di bidang fotografer. Untuk menunjang pekerjaannya, Rian memerlukan kamera dengan spesifikasi tertentu. Akan tetapi, Rian belum memiliki cukup uang untuk membeli kamera dengan spesifikasi yang dia butuhkan. Rian disarankan oleh Doni pergi ke Bank Syariah untuk mengajukan pembelian kamera melalui Bank Syariah. Sesampainya di Bank Syariah, Rian menjelaskan kebutuhan dan masalahnya. Kemudian, Bank Syariah menawarkan akad murabaha. Tapi Rian belum mengerti apa itu akad murabaha. Ayo kita cari tahu bersama mengenai akad murabaha. Murabaha adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkan dengan harga yang Murabaha harga beli plus laba. yang disepakati. Rian akan datang ke bank dan melakukan negosiasi mengenai kriteria barang yang sedang dia butuhkan. Setelah sepakat, Rian dan Bank Syariah melakukan akad jual beli. Bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh Rian kepada supplier, dan supplier akan membelikan barang yang dibeli oleh bank tersebut kepada Rian. Setelah barang diterima oleh nasabah, maka nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank. Pembayaran dalam akad murabaha dapat dilakukan secara tunai dan tangguhan. Ketika menggunakan sistem pembayaran tunai, maka pembeli langsung melakukan pembayaran kepada bank syariah sebesar harga pokok dan laba yang telah disepakati tanpa angsuran atau mencicil. Sedangkan untuk sistem pembayaran tangguhan, pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Ada dua jenis akad murabaha. Yang pertama, Jenis murabaha. tanpa pesanan. Akad murabaha tanpa pesanan, penjual sudah menyediakan barang yang untuk dijual sebelum ada pesanan dari pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Kedua, murabaha berdasarkan pesanan. Dalam murabaha pesanan,
penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli dengan kriteria tertentu. Rukun dan akad murabahah antara lain penjual atau bai, pembeli atau mustari, objek jual beli atau mabi, harga atau saman, dan yang terakhir ijab qabul. Setelah paham akad murabahah, akhirnya Ian memutuskan untuk membeli kamera dengan menggunakan akad murabahah dengan biaya tangguhan. Bagaimana keputusan Anda ketika menjadi Rian? Jenis murabahah apakah yang akan Anda pilih? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Maka berdasarkan tadi video yang sudah kita simak bersama, kita bisa mengetahui bahwa pengertian akad murabahah. Kemudian kita juga tahu macam-macam transaksi murabahah, dan juga kita tahu arus terhadap akad dari murabahah. Oke. Untuk selanjutnya Bapak minta kalian bentuk kelompok. Kita akan melaksanakan atau melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok. Ayo, tugas kasus. Karena model pelajaran kita di pagi hari ini adalah PPN. Silakan bentuk kelompok menjadi 4. Laki-laki itu kata semula, silakan. Dan maju untuk mempresentasikan ke depan. Oke, Nisa sudah siap? Belum. Silahkan Nisa, posisikan kursinya Nisa. Oke, untuk presentasi pertama selesaikan oleh kelompok pertama. Ayo silakan maju, let's go. Boleh panggilan, boleh kalian ngomong semua, asalkan nggak benar ya. Nggak usah fokus sih, berdiri. Cukup berdiri aja. Bisa. Di tengah nggak apa-apa. Nah, ketuanya siapa? Rizko, silakan. Oke. Silakan sampaikan hasil diskusi kalian. Kasusnya dibacakan dulu kasusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya teman-teman yang pada pagi yang hari ini kita dapat kembali berkumpul di kelas ini yang langsung saja kita tadi telah diberikan beberapa kasus ini ya, ada satu kasus yang di sana itu ada orang banyak gitu. Nah, jadi kelompok pertama ini kami disilakan untuk menjawabnya. Nah, jadi kasusnya itu gini, Bapak Asman ini membeli sebuah motor di sebuah daerah syariah. Dengan menawarkan pembelian motor secara murah dengan harga pokok 20 juta gitu, dan peruntungan sebesar 2 juta jika dibayar tunai. Namun jika Bapak Asman memilih pembayaran kredit selama 12 bulan dengan meminta tambahan dari organisasi sebesar 500.000 tanpa mendasarkan denda tersebut. Nah, Bapak akan bingung apakah transaksi ini sesuai dengan ketentuan Bapak dalam Islam itu. Nah, ada 3 pertanyaan ya. Pertama itu, apa saja informasi yang harus disampaikan dengan kepada Bapak dengan transaksi ini menurut saat orang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah tambahan biaya administrasi sebesar 500.000 itu tanpa penjelasan diperbolehkan dalam Bapak. Nah, terus kenapa gitu? Kemudian yang ketiga itu, apa potensi masalah dalam kasus ini jika di transaksi
dilanjutkan tanpa kesentrasi. Nah, dari ketiga pertanyaan ini akan disampaikan oleh teman-teman kami di depan. Untuk pertanyaan yang pertama itu akan dijawab oleh saudara yang sebenarnya dipersilakan. Jadi tadi pertanyaan nomor 1, informasi yang harus disampaikan dealer agar memenuhi syarat murabahah. Jawabannya, agar transaksi murabahah sesuai dengan prinsip syariah, dealer harus menyampaikan informasi kepada Bapak Ahmad secara jelas dan transparan. Yang pertama, harga pokok barang 20 juta. Yang kedua, keuntungan yang diambil oleh dealer 2 juta jika tunai atau nominal berbeda jika kredit. Yang ketiga, harga jual total dalam kredit 12 bulan. Misalnya 22.500.000 jika termasuk biaya administrasi. Yang keempat, jangka waktu pembayaran, misalnya 12 bulan. Yang kelima, besaran cicilan per bulan. Yang keenam, komponen tambahan biaya seperti biaya administrasi, termasuk rincian penggunaannya. Misalnya untuk pengurusan dokumen, asuransi, atau biaya operasional lainnya. Yang terakhir, akan yang digunakan dan bahwa transaksi murabahah bukan pinjaman berbunga. Prinsip utama murabahah adalah transparansi harga dan keuntungan agar tidak terjadinya goror, ketidakjelasan atau penipuan. Mungkin itu yang disampaikan yang digunakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk masing-masing. Berikutnya silakan kelompok berikutnya untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Saya geser ke kanan. Terus ke kanan. Terus. Silakan Sofiana Dewi. Oke, kami di sini akan membacakan kasus yang kami dapati. Tentu saja, kasusnya adalah saudara Rizal ini memberi mesin cuci untuk keluarganya. Dia datang ke sebuah lembaga pembiayaan syariah yang menawarkan pembelian acara murabahah tidak tunai. Harga pokok mesin cuci adalah 3.500.000 dan lembaga menawarkan untuk menjualnya kepada Rizal dengan harga 4.200.000. Dicicil selama 7 bulan. Dalam akad, lembaga juga mengisikan klausul denda yang berjumlah 100.000 per bulan. Jika Rizal terlambat membayar cicilan, Rizal bertanya apakah daftar keterlambatan tersebut dibolehkan dalam Islam. Oke, itu kasus yang kami dapati. Ada pertanyaan dan jawaban akan dibacakan oleh rekan kami. Pertanyaannya di sini ada 3. Yang pertama, apakah sah murabahah dengan sistem cicilan seperti yang ditawarkan kepada Rizal? Jawaban yang pertama, sah selama yang pertama, 1, harga pokok dan margin belum disebutkan dengan jelas di sini 3.500.000 rupiah ditambah 700.000 rupiah. Yang kedua, Rizal setuju dengan harga akhir pada kita 200.000 rupiah dan jangka waktu pembayaran. Yang ketiga, barang sudah dimiliki lembaga sebelum dijual. Yang keempat, tidak ada riba dijual. Oke, itulah jawaban dan pertanyaan dari kasus kami. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, anak sekalian, jadi simpulan dari pengertian agar murabahah bisa kita simpulkan bahwa murabahah adalah bentuk transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dan jenis transaksi murabahah termasuk salah satu jenis yang legal. Apabila memenuhi syarat-syarat murabahah secara syariat. Dan bisa kita simpulkan pula bahwa jenis murabahah itu ada dua macam, yaitu murabahah yang berdasarkan pesanan dan yang kedua murabahah yang tidak berdasarkan pesanan. Anak-anak sekalian, untuk selanjutnya sebelum kita akhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak ingin memberikan kepada kalian jenis tugas refleksi dari kalian berkenaan dengan pelajaran kita hari ini. Ada dua pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian jawab, tulis di kertas LKPD nanti yang saya Bapak bagikan. Kalian tulis bagaimana perasaan kalian selama mempelajari pagi hari ini, dan tulis juga kesimpulan singkat tentang tema yaitu murabahah menurut dengan bahasa kalian, menurut pemahaman kalian. Dan nanti akan ada perwakilan dari kalian, satu di antara kalian maju membacakan jawabannya. Oke, silakan kerjakan di lembar. Nyatakan perasaan kalian di pagi hari ini selama pembelajaran berlangsung dan kesimpulan kalian tentang bai'ul murabahah. Oke, silakan tulis. Bapak tunggu sampai cukup 3 menit. Selesai, boleh maju dan kumpulkan lembar tulisan kalian. Oke, Rizlo. Tidak. Baris, silakan. Nene. Pelajar. Oke. Bapak. Silakan, yang perempuan silakan. Ayo kumpulin, maju dan kumpulkan. Oke. Baik. Bisa ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Secara umum jawaban kalian sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Tapi untuk membuktikannya, Bapak minta satu di antara kalian untuk maju. Bapak baca siapa yang kebagian maju membacakan tugas refleksinya di depan. Ternyata dapatnya. Oke, Fasia. Silakan maju Fasia. Bacakan jawabanmu di depan teman-temanmu. Silakan. Saya selama mengikuti pembelajaran tentang murabahah, saya merasa sangat antusias karena materi ini relevan dengan kebiasaan. Awalnya saya sedikit bingung karena saya selain di akal dan keinginan syarat-syarat murabahah. Namun melalui saya mulai memahami konsepnya dengan baik. Proses pembelajaran terasa menyenangkan karena kami juga melakukan simulasi dalam murabahah. Yang membuat saya merasa seperti sedang bertransaksi secara real. Saya juga merasa bersyukur karena materi ini mengajarkan pentingnya perlindungan dalam transaksi sosial syariah. Oke, cukup bisa dikumpulkan lagi. Ya, silakan tutup ke tempat duduk. Oke, anak-anak, alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa
melaksanakan dan melestarikan pembelajaran kita dengan tema bermanfaat. Semoga kalian benar-benar paham. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga akan ke depan proses pembelajaran akan kalian lebih asyik, lebih semangat, lebih aman dan nyaman. Dan insya Allah pembelajaran pembelajaran kita tema pembelajaran yang akan datang kita akan bahas masalah syirkat dan wakil. Bapak tema apa? Insya Allah sebelum kita ini pelajaran kita di pagi hari ini seperti biasa supaya ini pertemuan majelis kita di pagi hari ini supaya itu yang kita dapat banyak dan berkah, mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak yang dengan perhatian dan perhatian dengan sangat luar biasa ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, dan membahagiakan kedua kami di Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.